Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Handes Haji Suhaimi MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Studi Islam, dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Metode Teologis Normatif. Sebelum saya masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Charlina Diva, beserta dua teman kelompok saya, Farhan Maulana dan Siti Farida. Adapun pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama, pendekatan normatif teologis sebuah alternatif. Yang kedua, asumsi dasar terhadap Islam. Yang ketiga, aplikasi pendekatan normatif teologis. Yang keempat, aspek kelebihan dan kekurangan pendekatan normatif. Yang kelima, aplikasi pendekatan normatif dalam studi Islam. Dan yang keenam, pendekatan normatif teologis ke pendekatan multidimensional. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh Farhan Maulana. Kepada Farhan dipersilahkan. Baiklah, saya akan membacakan pendekatan normatif teologis sebuah alternatif. Pendekatan normatif ini dapat dikatakan juga sebagai pendekatan legal formal. Maksud legal formal adalah hubungannya dengan hal haram, boleh atau tidak dan sejenisnya. Sementara normatif adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam nas. Dalam hubungan ini, Jalaluddin Ahmad mengatakan bahwa agama dapat diteliti dengan menggunakan berbagai paradigma. Realitas keagamaan yang diungkapkan mempunyai nilai kebenaran sesuai dengan kerangka paradigmanya taufik. Dengan demikian, pendekatan normatif mempunyai cakupan yang sangat luas sebab seluruh pendekatan yang digunakan oleh ahli usul fikih, usuliyin, ahli hukum Islam, fuqaha, ahli tafsir, mufassirin, dan ahli hadis muhadithin ada hubungannya dengan aspek legal formal serta ajaran Islam dari sumbernya termasuk pendekatan normatif. Selanjutnya, asumsi dasar terhadap Islam. Dalam kaitannya dengan pendekatan normatif dalam studi Islam, menjadi penting diketahui di sini mengenai asumsi dasar tentang Islam itu sendiri bila didekati dengan pendekatan normatif teologis. Hal ini perlu dilakukan agar memperjelas tipologi Islam yang akan dikaji dan dipahami dengan pendekatan normatif teologis tersebut. Adapun asumsi dasar tersebut sebagai berikut. Ada 3, yaitu 1. Islam sebagai wahyu, 2. Islam sebagai doktrin, 3. Islam sebagai way of life. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi aplikasi pendekatan normatif teologis dalam Islam. Islam sebagai agama yang berisi tentang ajaran-ajaran, norma, dan dogma tentunya dapat juga dipahami dengan pendekatan normatif. Adapun sebagai domain atau wilayah dan tema dalam studi Islam melalui pendekatan normatif, yakni ada 2 domain penting, yaitu pertama, wilayah teks asli Islam, the original text of Islam, yaitu Al-Quran Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dengan berbekal bantuan bahasa sebagai instrumen untuk memahami makna dan ajaran yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, pemikiran Islam merupakan ragam menafsirkan terhadap teks asli Islam atau Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dapat pula disebut hasil ijtihad terhadap teks asli Islam seperti tafsir dan fikih. Selanjutnya, aspek kelebihan dan kekurangan pendekatan normatif. Pendekatan normatif teologis dalam memahami agama menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu cara berpikir yang berawal dari keyakinan yang diyakini benar dan mutlak adanya. Karena ajaran yang berasal dari Allah sudah pasti benar, sehingga tidak perlu dipertanyakan lebih dahulu, melainkan dimulai dari keyakinan yang selanjutnya diperkuat dengan dalil-dalil dan argumentasi. Sisi-sisi yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari pendekatan normatif diantaranya yaitu kelebihan 1. Loyalitas beragama atau religious loyalty, 2. Fanatisme beragama atau religious fanatics, kekurangan bersikap eksklusif dalam beragama, 2. Bersifat dogmatis, 3. Terjebak klaim kebenaran dalam beragama, 4. Mudah tergelincir dalam pola yang cenderung menyerang pola pikir dan keimanan yang dimiliki orang lain. Selanjutnya, aplikasi pendekatan normatif dalam studi Islam. Pendekatan normatif ini akan berimplikasi
dan memiliki pola pemikiran dan pemahaman keagamaan Islam yang bersifat absolut. Para penganut pola pikir keagamaan yang bercorak absolut ini teguh dalam bersikap, tidak luas dan komunikasi dan bergaul dengan sesamanya. Selanjutnya, pendekatan normatif teologis ke pendekatan multidimensional. Agama sebagai living history, fenomena keberagaman manusia tidak hanya dapat dilihat dari sudut pandang normativitas ajaran wahyu semata, melainkan juga dapat dilihat dari sudut yang terkait erat dengan historitas, pemahaman, dan interpretasi orang per orang atau kelompok terhadap norma-norma agama yang dipeluknya. Pendekatan agama yang bersifat teologis normatif dan pendekatan agama yang bersifat historis empiris sangatlah diperlukan. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.